Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Nah, sebelum kami lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada ya, yang sudah mendukung channel ini ya, dan yang baru ketemu channel ini ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, komen dan like ya yang belum. Saya ucapkan terima kasih, semoga kawan-kawan semuanya sehat walafiat, panjang umur yang berkah, dan juga banyak rezekinya. Yang punya amanah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat melunasinya. Dan juga yang sakit cepat sembuh, yang sudah keluarga, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Pada suatu hari ada seseorang yang tidak disebutkan namanya ya. Orangnya ini dari Sumatera pokoknya, enggak saya sampaikan secara mendetail. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang konon dia adalah bisnis gitu loh ya. Ya, bagaimana bisnis dan juga kebutuhan, akhirnya dia kesimpulannya itu punya hutang 500 juta. 500 juta, asalnya hutangnya itu enggak sekali 500 seperti itu. Hutang itu ada beberapa titik sampai disampaikan di situ bahwa hutangnya itu ada 40 titik. Ya, asalnya dia tidak tahu kalau 40 titik itu ternyata sampai 500 juta. Dia tahunya itu nambah sedikit. Kemudian adalah setelah banyak yang nagih, yang datang ke rumahnya, baru dia berpikir. Setelah dia buka YouTube ya, setelah dia sudah agak pening kok banyak yang nagih ini. Biasanya kalau nagih dari si A nagih itu diambilkan lubang tutup lubang begitu loh. Ya, menggali lubang tutup lubang. Akhirnya karena sudah tidak bisa, dia buka di YouTube. Taunya dia buka mengenai ada testimoni orang yang mendawamkan sholawat. Pas yang dibuka itu adalah sholawat munjiat. Ya, sholawat munjiat, terus dia mendawamkan dengan berdoa ya, sholawat munjiat yang bunyinya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dia hafalkan, sesudah bisa dia nengok ya nengok di YouTube itu kan banyak tentang keajaiban seseorang yang mendawamkan sholawat munjiat itu. Ya, kemudian dia mendawamkan terus sambil berdoa, ya Allah berikanlah kami jalan keluar sehingga bisa membayar hutang. Itulah kira-kira garis besarnya. Kemudian tahunya dia itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya ide, dia mau bisnis yaitu travel umroh. Jadi dia melamar di situ itu ya pakai bayar entah 300-400 gitu, melamar di situ.
diterima, dia adalah yakin bahwa di travel umroh ini prospek yang sangat bagus. Yang sangat bagus masa depannya. Dia yakin bisa bayar hutangnya itu. Dan hutang yang sebanyak itu dia tidak mau bilang kepada suaminya. Khawatir nanti suaminya setelah dibilangi, suaminya akan marah, suaminya nanti tidak senang sama dia, apalagi nanti suaminya sampai mengambil ketegasan, keputusan harus pisah. Itu yang dia pikirkan. Maka setelah dia bekerja di suatu travel, ya dia itu ya menjadi kalau travel itu menjadi pensiar. Pensiar atau marketing, mencari seseorang yang diajak umroh. Nah, setelah dia mendapat pelatihan sebagai marketing, sebagai leader dan lain sebagainya, taunya atasannya itu dia kan bilang apa adanya. Saya ikut jadi marketing ini karena saya punya kesulitan, punya hutang yang sangat banyak. Dan itu pun tidak cerita sama suami saya. Nah, kemudian yang punya travel ini, yang bagian memberikan pencerahan ya supaya marketingnya berjalan. Ini dia mengusulkan kalau supaya bisnisnya ibu ini lancar, maka harus izin sama suaminya, harus disampaikan sama suaminya. Nah, dengan berat hati akhirnya orang yang leader ini, yang travel ini atasannya ibu ini datanglah ke rumah. Nah, ceritalah sama suaminya ini ya, dengan sedikit demi sedikit dia bilang bahwa ibu ini sekarang jadi marketing umroh, mudah-mudahan sukses. Dan akhir-akhir ceritanya sampai cerita ke hutang. Setelah dihitung hutangnya ibu ini, setelah dihitung, asalnya nggak dihitung, sampai 40 titik. Dan jumlahnya adalah 500 juta, subhanallah. Nah, akhirnya suaminya itu bilang ya kemarin kalau dia yang punya hutang segitu itu punyanya kebun atau punya rumah ya dijual untuk bayar hutang. Tetapi istrinya bilang saya sanggup untuk membayarnya dan didukung oleh pihak travel. Akhirnya apa? Dia tidak lama ya bisnisnya ini dengan berkah membaca sholawat munjiat. Sesudah sholat adalah 100 kali. Sesudah sholat 100 kali. Selain itu dia juga mendawamkan sholawat Jibril. Ya, yang banyak 100 kali sholawat munjiat tadi. Kalau sehari semalam dia yang pas selesai sholat saja sudah 500. Belum yang dia pas jalan. Dia bawa Honda ya tetap sholawat, dia pas istirahat ya tetap sholawat terus. Akhirnya subhanallah tidak lama kawan ini mendapat calon umroh. Orang yang berangkat umroh itu tidak lama dapat 100 orang. Dapat 100 orang walaupun tidak terus berangkat dari itu. Dan singkat ceritanya berkali-kali lah dia berangkat umroh, dia sebagai pendampingnya, dia sebagai mutawifnya, dan juga sudah berangkat ya dengan suaminya, subhanallah, dengan berkat membaca sholawat munjiat. Ya saya cerita ini ya. Kalau saya cerita itu bukan berarti hanya menceritakan seseorang saja, tidak. Nah, saya sendiri ini sudah pernah mengalami. Ya waktu saya baru pensiun itu kan agak galau rasanya kalau biasanya kerja dan tidak kerja. Saya itu rasanya itu agak sepi gitu. Kemudian saya memohon kepada Allah. Ya sama dengan itu tadi. Nengok di YouTube itu ada seseorang yang siapa gitu ya di YouTube itu mau berangkat naik kapal ya, naik
apa ya namanya itu, kayak model speedboat itu. Ya pokoknya naik kapal lah. Kemudian adalah di pertengahan perjalanan para syekh itu adalah terjadilah apa badai, sehingga khawatir kapalnya itu tenggelam. Kemudian singkat ceritanya dia bermimpi jumpa Rasulullah, disuruh membaca sholawat munjiat 1000 kali. Baru 300 kali subhanallah, dengan berkat membaca sholawat munjiat sudah reda. Nah, itu yang saya baca. Saya pun termotivasi itu. Nah, sekitar bulan Juli ya, sekitar bulan Juli saya itu bulan Juli 2023. Saya berdoa, ya Allah, apa itu saya mohon supaya saya bisa kerja sesuai dengan kemampuan saya. Itu saya mulai jam 12 sesudah sholat tahajud itu saya mendapatkan sholawat munjiat. Nah, saya membuktikan sendiri, bukan ngada-ngada. Saya membaca sholawat munjiat, ya disaksikan ya istri saya, neneknya itu memang betul tahu. Akhirnya sampai menjelang subuh ya, kalau saya itu belum sampai 1000. Menjelang subuh ya sudah di masjid itu sudah membaca tarhim, saya siap. Itu saya tengok di tasbih digital tidak sampai 1000, sekitar 600 sekian. Subhanallah ya. Subuh itu saya pergi subuh, kemudian zuhur, asarnya itu saya cerita sama kawan jamaah, cerita biasa itu, cerita di masjid. Ya, cerita-cerita jamaah entah apa gitu. Taunya itu kawan saya, ada orang 4 itu, kawan saya itu yang satu ada yang bilang begini, di masjid sana membutuhkan gorim. Gorim itu tukang nyapu gitu ya. Saya tanya, gorim itu apa tugasnya? Ya membersihkan masjid sama jaga waktu. Itu bapak yang jaga, yang gorim itu balik ke Medan, balik ke kampung, kosong dia. Jadi karena di masjid besar ya, di tempat saya itu masjidnya itu 5 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masjidnya itu 6 masjid. Masjid yang membutuhkan itu masjid yang induk istilahnya. Masjid yang besar ya, karena saya tinggalkan di ibu kota kecamatan, masjid besar. Kalau masjid besar itu ya ini saya sampaikan, itu disediakan rumah imam, rumah muadzin, Bilal, ya rumah penjaga kebersihan yang di luar, gharim di luar, terus gharim yang di dalam. Semuanya ada rumah dinasnya, ada rumahnya di situ. Nah, kemudian saya bilang, saya sajalah yang ke sana. Kawan saya sambil guru itu, ya nggak bisa Pak. Jadi saya membuktikan. Kemudian saya langsung nelpon kepada, sampai di rumah nelpon kepada pengurus. Pengurus jawabnya begini, betul Pak, siapa yang mau masuk saya? Ya kalau gitu nanti saya sampaikan pengurus yang lain, Bapak subuh ke sini. Saya sholat subuh, ya sholat subuh di sana jamaah, terus saya bilang bahwa saya sanggup. Kemudian kawan saya itu bilang, pengurus itu, nanti saya sampaikan ketua. Saya pulang sholat subuh, belum sampai sarapan, itu orangnya datang, Pak, diterima ya boleh, subhanallah ya. Subhanallah, malamnya itu ya saya baca sholawat munjiat tadi yang tidak sampai 1000 itu kan malam, kalau dihitung itu malam ke-1 ya. Malam kedua saya kan yang bilang itu. Subhanallah diterima katanya. Saya bilang, iyalah, alhamdulillah, biar nanti besok 2-3 hari saya pindah ke sana. Saya bilang gitu. Dia jawabnya, oh enggak Pak, sekarang harus masuk. Gitu ya, betul. Sekarang terus saya berangkat sama neneknya, alhamdulillah langsung kerja. Nah, artinya apa? Subhanallah, saya berdoa malam itu bahwa saya minta pekerjaan dari Allah yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya itu kan tidak tidak mudah-mudahan tidak pamer ya. Saya kan pas di masjid itu pas jaga waktu dengan kebersihan itu.
Karena jaga waktu itu ya, pertama kan kalau sudah bersih jaga waktu duhur, waktu asar, lima waktu itu, malam begitu juga. Kalau tidak ada petugasnya yang datang, contohnya tukang bilalnya, tukang adzannya itu nggak datang, namanya orang kan umpama ada halangan, alhamdulillah saya bisa gantikan. Nah, itu yang saya anggap sudah sesuai dicarikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian umpama ya, walaupun petugas kan orang, imamnya nggak datang, insya Allah saya bisa menggantikan. Nah itu, jadi keumpama hari Jumat khotibnya yang sudah dijadwal itu ya, mana tahu tidak datang ya, saya pun insya Allah bisa menggantikan. Itulah yang saya bilang sama Allah, ya Allah saya mohon dicarikan kerja yang sesuai dengan kemampuan saya. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat membaca sholawat munjiat walaupun belum sampai 1000. Saya ngalami sendiri, bukan saya itu mengada-ngada, bukan gitu ya. Terus saya kerja, nah, sama ibunya, sama neneknya. Ternyata saya baru 1 bulan dapat panggilan lah saya dari kantor pos itu. Dapat panggilan apa itu? Tahunya di situ saya ambil itu suratnya dari Malaysia. Saya terkejut, kok malah ada surat dari Malaysia. Tahunya apa yang terjadi? Subhanallah, tahunya itu adalah surat PIN. Saya yang cerita ini saya bikin YouTube itu adalah dapat PIN ya. PIN itu syarat untuk ngambil duit di bank. Subhanallah, alhamdulillah, saya kalau cerita ini mau nangis rasanya. Nah, kemudian YouTube saya itu loh, yang saya itu pidato di kursi merah itulah yang saya numpang di masjid itu. Bulan kedua, bulan Agustus, bulan September, saya alhamdulillah mulai rekening saya itu terisi dari orang yang tidak diketahui. Dari mana? Dari YouTube. Subhanallah ya, rekening saya alhamdulillah sampai sekarang terisi yang ngisi ternyata saya tidak kenal orangnya, tetapi itu dari Google AdSense, itu dari YouTube. Nah itu nggak mengada-ngada itu ya. Dan subhanallah, sebelum saya mendawamkan sholawat munjiat, sebelum saya tinggal di masjid waktu itu ya, YouTube ya bikin saya, tapi naiknya itu belum. Subhanallah ya, itu sholawat munjiat. Insya Allah waktu itu saya masih asal malam itu saya mendawamkan sholawat munjiat walaupun tidak sampai 500, kadang dapat 400, paling tinggi 500 waktu di masjid itu. Subhanallah ya, itulah berkah membaca sholawat munjiat ya. Kemudian saya itu ya memang senang bersyukur kepada Allah, tinggal di masjid, jamaahnya itu jelas nomor 1 terus ya. Nomor 1 wong namanya jaga waktu, belum ada orang datang ya saya sudah datang duluan. Subuh ya nomor 1. Alhamdulillah sekitar 3 bulan saya itu, tapi saya itu tetap mencari gantinya. Mengapa begitu? Tahunya itu kalau saya izin, itu petugasnya siapa nanti jaga waktu? Nggak mungkin saya izin sampai 1 minggu. Dan anak saya yang paling kecil itu adalah menjelang bersalin kemarin itu, melahirkan gitu loh. Jadi ya yang anak yang paling kecil itu tinggal di agak jauh, perjalanan 4 jam dari rumah saya. Sebelum melahirkan ya harus di sana, neneknya ya harus di sana sampai selesai melahirkan. Terus saya mengundurkan diri, saya hanya 3 bulan di masjid itu. Subhanallah. Sholawat munjiat ya, memang seperti yang disampaikan para alim ulama yang lewat YouTube. Sekarang kan sudah memang banyak sekali di YouTube, bahwa keberhasilannya doa kita itu akan diijabah oleh Allah lebih cepat daripada kilat.
Subhanallah ya. Saya itu memang membuktikan, bukan saya itu membuat YouTube yang saya tidak membuktikan. Ya, itu adalah sholawat mujiat. Ya, bagi kawan-kawan yang sekarang masih punya sangkutan, masih punya apa itu, ayo dimulai nanti malam. Baca sampai 100 kali, kok 100, 1000 kali. Insya Allah akan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat yakin itu ya. Maka kemudian selain itu ya kawan-kawan, jangan terlalu fokus ke hutangnya terus. Perlu diketahui ya, saya baca di buku ini, di kitab ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau pas sulit dapat cobaan, ya semoga dapat ada kemudahan. Saya baca ini, mudah-mudahan berguna nanti. Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada kepuasan, setelah bergadang ada tidur pulas, dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk, dalam kesulitan ada kemudahan, dan setiap kegelapan akan terang benderang. Jadi insya Allah setelah kawan-kawan itu dapat ujian, punya hutang, insya Allah nanti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ayo kita akhiri dengan membaca sholawat mujiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang komen doa silakan komen di bawah ini. Dimulai dengan bismillah dan dengan membaca sholawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.